kesiapan dari penyelenggara pemilu ya di Kabupaten Karanganyar maupun pemerintah daerah dalam mensupport itu benar-benar sudah matang gitu ya. Nah, suksesnya penyelenggara pemilu bukan hanya sukses penyelenggara saja, tapi peserta juga, masyarakat sebagai pemilih juga. Hai Tribuners dimanapun kalian berada, kali ini bersama dengan saya Bella di Tribun Forum Tribun Jateng akan mengajak kalian untuk mengetahui berbagai informasi di Jawa Tengah, dan kali ini di Kabupaten Karanganyar langsung menyapa kalian Tribuners dimanapun kalian berada. Dan saat ini Bella tidak sendirian, saat ini sudah hadir bersama dengan Bella di Karanganyar ada Ibu dari KPU dan juga Bawaslu pastinya. Selamat pagi Ibu Triastuti Suryandari SE selaku Ketua KPU Kabupaten Karanganyar. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat Bu. Dan saya juga tidak dengan Ibu Trias, ditemani juga dengan wanita cantik lainnya bersama dengan Ibu Nuning Rituanita Priliastuti SHMH selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan ditemani dengan kedua wanita cantik luar biasa ini, Tribuners, kita akan membahas begitu terkait sosialisasi tahapan pemilu 2024 di Kabupaten Karanganyar. Dan sebelum kita membahas terkait pemilu 2024 bersama dengan KPU dan Bawaslu pastinya, tentunya sebagai warga negara Indonesia perlu kita ketahui bahwasanya di tahun 2020 mendatang nanti kita akan bersama-sama untuk menyaksikan pemilu serentak begitu dan juga pilkada serentak yang akan diadakan 14 Februari mendatang. Selain itu kita tidak hanya memilih presiden dan juga wakil presiden, kita juga akan memilih DPR, DPRD dan juga DPD. Pastinya di sini khusus Kabupaten Karanganyar berbicara dengan Ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu. Langsung saja kita bertanya-tanya terkait hal ini, sosialisasinya secara langsung dengan dua wanita luar biasa. Pertama saya ingin bertanya begitu kepada Ibu Trias. Bisa dijelaskan Ibu bagaimana tahapan pemilu untuk tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar sendiri ini dan sudah sampai di tahap mana? Begitu. Ya, kalau berdasarkan keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara, tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Bella, jatuh pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan bahwa tahapan pelaksanaan pemilu itu dimulai 20 bulan sebelum hari H. Nah, sehingga jatuh pada tanggal 14 Juni 2022. Ya, dan ini sudah mulai memasuki masa tahapan. Masa tahapannya kalau untuk saat sekarang ini penyusunan regulasi ya, regulasi dan sebentar lagi kita akan memasuki masa tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Oke, kemudian Ibu terkait yang Ibu jelaskan tadi begitu ya, untuk partisipan begitu bagi pemilih, jumlah pemilih untuk tahun lalu dan tahun ini mungkin ada peningkatan atau justru sebaliknya penurunannya Bu? Oh ya. Jadi kalau berkait dengan pemilih ya, kalau untuk pelaksanaan pemilu 2019 kemarin, karena kita tidak melaksanakan pilkada ya, 2020. Nah, itu di angka 695.027 pemilih. Kalau untuk pemilih laki-laki dan perempuan itu agak berimbang. Ya, berimbang. Karena kalau yang laki-laki itu sekitar, yang perempuan itu sekitar 50, sekian persen, yang persentasenya. Yang laki-laki itu 49, sekian persen. Nah itu. Kemudian kalau untuk kenaikan naik atau turun ya nanti di jumlah pemilih di pemilu yang akan datang, ya ini saat sekarang ini kita masih pada proses pemutahiran data pemilih. Ya, sejak tahun 2020 kita melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya, itu nanti kita laksanakan terus sampai memasuki masa tahapan
pemutahiran data pemilih yang nantinya akan dilaksanakan di bulan Oktober ya, mendatang. Oktober 2022 ini. Ya. Kemudian kalau untuk partisipasi di Kabupaten Karanganyar sendiri mengalami peningkatannya, Mbak ya. Jadi ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah ya di tahun 2018 itu kita di angka 80, sekian persen. Nah itu untuk di lingkup Jawa Tengah itu Karanganyar terbaik 3 untuk tingkat partisipasi ya, untuk tingkat partisipasi. Nah kemudian di pemilu 2019 itu mengalami kenaikan partisipasi sekitar 83, sekian persen, 83,41%. Oke, gitu ya. Jadi partisipan di Kabupaten Karanganyar sendiri ini cukup baik dilihatnya seperti itu ya. Seperti yang dijelaskan Ibu Trias tadi, presentasinya juga sudah menduduki angka 3 terbaik begitu ya Bu untuk partisipannya ya. Wow, waktu diacungi jempol ya dan menjadi contoh begitu teladan bagi kabupaten-kabupaten sekitar juga pastinya. Dan saya beralih begitu ke Ibu Nuning. Ibu Nuning, saat ini sedang sibuk apa Ibu? Atau sama juga dengan Ibu Trias begitu? Ya, terima kasih ya Mbak ya. Ya. Mungkin untuk Bawaslu, karena Bawaslu itu penyelenggara pemilu tapi untuk pengawasan tahapan pemilu. Mungkin banyak bertanya, lah nek orang ana pemilu gaweane apa? Iya, makanya gitu, itu pertanyaannya, kesibukannya. Jadi kalau tetap kalau dari KPU selalu update data pemilih, itu kan tetap dari Bawaslu juga koordinasi bersama KPU juga terkait data, karena mungkin terkait data pemilih itu dinamisasinya tuh selalu perubahan gitu ya. Kemudian juga kan sesuai dengan amanah Undang-Undang 7 tahun 2017 khususnya di pasal 104 huruf E itu Bawaslu Kabupaten Kota mempunyai kewajiban untuk mengembangkan pengawasan partisipatif. Jadi untuk partisipasi dalam pemilu itu bukan hanya partisipasi datang nyoblos terus pulang kan bukan, tapi kita membumikan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu punya hak untuk ikut ngawasi setiap tahapan pemilu. Jadi kalau partisipasi selama ini yang diukur partisipasi kehadiran masyarakat ke TPS untuk ikut nyoblos, tapi tentu itu juga tidak bisa dikatakan sukses ketika masyarakat itu belum sadar atau belum punya niat untuk ikut ngawasi tahapan pemilu. Jadi karena kita pengennya juga balance lah ketika partisipasi datang juga bagus, partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga ada. Jadi kita Bawaslu lagi sibuk untuk mengembangkan, kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut mengawasi atau persiapan tahapan nanti di 2020. Oke, jadi harus ada sinergi begitu ya antara masyarakat, kemudian Bawaslu, KPU sendiri ya. Jadi pemerintah juga akan berjalan dengan baik nanti. Pemilu pun juga lancar begitu. Tidak ada gangguan antara internal maupun eksternal begitu ya Bu. Kan yang diharapkan seperti itu yang diharapkannya. Oke, jadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nuning tadi ya, mungkin Bawaslu itu kerjaannya mungkin waktu pemilu saja begitu ya. Padahal juga setiap saat mengawasi begitu ya Bu. Mungkin orang lihatnya, wah kayaknya ini kerjanya waktu pemilu aja nih. Pemilu terus kerja apa? Ya? Banyak pertanyaan mungkin seperti itu. Padahal setiap saat selalu memikirkan hal itu ya Bu. Karena tanggung jawabnya suksesnya penyelenggara pemilu bukan hanya sukses penyelenggara saja, tapi peserta juga, masyarakat sebagai pemilih juga. Jadi kalau semuanya bisa bersinergi, tentu mungkin demokrasi khususnya di bumi Intan Pari di Karanganyar itu lebih bagus. Iya, itu yang sangat diharapkan ya. Jadi untuk masyarakat terkhususnya di Kabupaten Karanganyar juga ya, ayo mari kita bersinergi dengan Bawaslu, kemudian dengan KPU, dengan pemerintahan yang juga ada di Kabupaten Karanganyar ini. Kemudian Bu, terkait tadi berbicara soal sinergi, kemudian pastinya ada strategi khusus begitu ya dari Bawaslu sendiri untuk tahapan pemilu. Apakah juga sudah mulai rekrut begitu calon pengawas-pengawas mungkin di tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan gitu Bu? Untuk perekrutan badan ad hoc mungkin sama, mungkin kita juga menunggu jadwalnya dari KPU karena untuk perekrutan badan ad hoc-nya di Bawaslu itu biasanya 1 bulan sebelum dari KPU. Misalkan kalau KPU itu merekrutnya ad hoc-nya badan ad PPK-nya itu bulan Oktober, tentu bulan September tuh Bawaslu harus sudah menyiapkan. Kita juga masih
menunggu dari Kapan nih? juknisnya, iya gitu. Jadi belum. Jadi Belum kapan ada. Ibu? Menunggu ya pastinya. Kalau tadi sudah saya sampaikan kan itu kan ada ini di masa penyusunan regulasi. Ya, jadi sudah ada regulasi berkait dengan tahapan dan jadwal itu sudah ditetapkan oleh KPU RI gitu ya. Di PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal. Nah, kemudian ini yang sudah dipersiapkan oleh KPU RI ada beberapa peraturan atau regulasi ya, peraturan KPU. Yang terdekat ya kaitannya pasti dengan verifikasi. Ya. Kemudian selanjutnya pemutahiran data pemilih gitu ya. Nah, kalau pemutahiran data memasuki tahapan pemutahiran data pemilih, kita ini sudah mulai nih membutuhkan personel yang membantu kita untuk melaksanakan pemutahiran ya. Salah satunya PPDP, petugas pemutahiran data pemilih gitu. Nah, kemudian nanti lanjut ke panitia pemilihan kecamatan maupun panitia pemungutan suara di tingkat desa gitu. Nah, ini kalau masa tahapan pemutahiran data pemilih itu memang di bulan Oktober nanti 2022. Nah, ya pasti di antara range itu nantinya akan ada perekrutan. Hanya memang regulasi yang berkaitan dengan perekrutan badan penyelenggara ad hoc memang belum. Ya, belum. Oke. Jadi tadi ya ada verifikasi, kemudian pemutahiran gitu, baru dari regulasi tersebut nanti bisalah rekrut untuk para ini ya pengawas gitu ya, membantu Bawaslu begitu. Dan kita kembali lagi ke Ibu Nuning ya. Ibu Nuning, terkait Bawaslu ini pengawas begitu ya. Apa aja sih Bu berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya? Bagaimana kinerja pengawas di desa sebelum-sebelumnya? Kemudian ada evaluasikah untuk pengawas selanjutnya begitu di tahun mendatang 2024? Kalau untuk pengawas desa, karena di Kabupaten Karanganyar itu ada 177 desa, kelurahan gitu, 177 desa. Itu tentu kita mempunyai satu personel untuk setiap satu desa. Itu mungkin kalau khusus di Kabupaten Karanganyar, kadang mungkin terkait dengan luas ya, mungkin ada satu wilayah, mungkin di Jatan ya Bu KPU tuh, Jatan itu luas jumlah pemilih satu kelurahan dengan satu kecamatan hampir sama mungkin yang di Ngringo itu kan karena luas. Mungkin juga kalau dulu pernah di 2012 yang pemilu yang dulu tuh kan ada pengawas desa itu kalau jumlah TPS-nya lebih banyak, pengawas desanya bisa lebih dari satu kan. Kalau yang regulasi yang sekarang kemarin di 2019 kan hanya tetap satu desa, tapi kita juga bersyukur ketika ada pengawas TPS di setiap TPS. Jadi satu orang untuk pengawas TPS setiap TPS. Jadi mungkin juga terbantu. Jadi mungkin ya dari kita biasanya hanya untuk membekali, mempersiapkan SDM dari teman-teman dari Panwas Desa agar bisa, karena mungkin ujung tombaknya selain di pengawas TPS juga pengawas desa ketika nanti kita pengennya meminimalisir pelanggaran-pelanggaran. Iya, takutnya yang ditakutkan seperti itu ya Bu. Gitu. Makanya harus ada bimbingan juga gitu ya. Pastinya Bawaslu membimbing para pengawas-pengawas supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan, tidak ada kecurangan lah seperti itu. Kalau tidak ada, tidak mungkin kalau mungkin hanya meminimalisir kita bisanya gitu. Kalau sama sekali tidak ada pelanggaran pemilu kayaknya Kak nonsen ya Mbak ya. Pasti ada ya Bu, itu pasti ada aja. Gitu ya. Jadi kan kita meminimalisir itu yang menjadi perhatian juga ya Bu bagi setiap kita ya Bu. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi Bu sebenarnya. Ini kita beralih dulu ke Ibu Trias gitu ya. Mungkin sudah menyimpan banyak jawaban. Ayo yang ingin saya sampaikan apa begitu ya pastinya ya. Ibu, saya kembali ke Ibu. Ini mungkin agak krusial begitu Bu terkait hal ini. Saya ingin menyentil sedikit gitu terkait anggaran Ibu. Mungkin anggarannya untuk pemilu 2024 mendatang itu seperti apa? Gitu bisa dijelaskan? Ya. Jadi kalau terkait dengan anggaran, ini dasarnya dari undang-undang ya Mbak ya. Kalau Undang-Undang 7 2017 itu mengatur keseluruhan ya, termasuk pendanaan gitu ya, pendanaan anggaran. Di Undang-Undang 7 2017 di pasal 451 itu disebutkan bahwa kalau berkait dengan penyelenggaraan pemilu, itu wajib anggarkan di APBN. APBN. Ya, APBN. Ya.
Nah, sehingga kalau ini kami di tingkat kabupaten kota ya, ya pastinya kita mengikuti KPU RI ya. Jadi kita ini hanya menerima saja dari KPU RI, hanya saja memang pastinya bottom up gitu ya. Bottom up itu begini. Ketika pelaksanaan di pemilu sebelumnya, pastinya itu akan ada evaluasi. Nah, dari evaluasi itu kemudian disampaikan kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing kabupaten kota maupun provinsi terkait dengan pelaksanaan pemilu yang akan datang gitu ya. Kemudian disampaikan ke KPU RI. Nah, sehingga ini menjadi bahan pertimbangan KPU RI dalam menyusun anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilu, khususnya di pemilu 2024. Ya, seperti itu. Jadi memang kewenangannya ada di KPU RI kalau untuk pelaksanaan pemilu. Tidak lagi kalau pemilihan ya. Kalau pemilihan kepala daerah ya, jelas karena itu sesuai Permendagri ya. Permendagri. Nah, itu dibiayai oleh APBD. Nah, ini berarti kewenangannya dari KPU, baik itu KPU Kabupaten Kota maupun KPU Provinsi itu mengajukan usulan kebutuhan biaya untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Wow, sudah sangat jelas gitu ya. Mungkin kalau kurang jelas bisa membantu di Bawaslu ataupun KPU nih buat teman-teman partisipan begitu. Dan terima kasih Bu Tria, saya mau kembali lagi ke Ibu Naning. Ibu Nuning. Ibu Nuning, untuk ini mungkin tadi kan krusialnya di KPU saya menanyakan terkait anggaran begitu ya. Ini saya mau tanya juga, ini mungkin krusial juga, tapi saya mungkin kurang paham gitu tentang PNS dan juga ASN gitu Bu. Netralitas masih menjadi hal yang mengkhawatirkan atau bagaimana Ibu? Iya Mbak, mungkin itu. Karena netralitas ASN termasuk pelanggaran hukum lainnya. Jadi misalkan ada pelanggaran yang dilakukan dari ASN, Bawaslu hanya bisa menindaklanjuti kemudian merekomendasikan ke ASN. Jadi karena mungkin untuk misalnya tahun 2024 nanti kan selain pemilu ada pemilu kada. Itu kan terjadi serentak. Jadi mungkin juga ada petahana yang masih nyalon juga, jadi tetap mengantisipasi kekhawatiran terkait dengan keterlibatan ASN dalam proses pemilihan. Nah, itu tetap aja karena pelanggaran yang mungkin yang teman-teman ASN yang mungkin kurang tahu atau kurang paham karena banyak ASN mungkin hanya dengan ikut kontribusinya kampanye di medsos tanpa dia sadari itu juga sudah masuk pelanggaran. Berfoto dengan menunjukkan misalkan calon nomor 1 berfoto seperti ini pun juga pelanggaran. Sebenarnya mungkin juga lebih baik dari sekarang pun juga untuk teman-teman ASN itu tahu regulasi terkait dengan keterlibatannya dalam proses di pemilu nanti ya. Oke, itu mengapa tadi saya muncul pertanyaan sebelumnya juga ya. Ibu sudah menjawab juga terkait minimalisir karena mungkin memang tidak mungkin tidak ada pelanggaran begitu ya. Pasti kan ada. Bisa dikurangi Pak. Setidaknya meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut, khususnya bagi para PNS dan juga ASN tersebut. Oke, kita kembali lagi nih, ini dilempar-lempar. Karena mungkin sebentar nih mau nunggu jawaban, habis itu disampaikan lagi. Ibu sudah siap jawaban? Siap. Pertanyaan ada tahu jawabannya ya. Ibu Trias begitu ya. Apakah ini Bu, ciri khas dari penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Karanganyar yang membedakan dari kabupaten lainnya itu apa Bu? Untuk pelaksanaan pemilu sebelumnya ya, di pemilu 2019 itu sebenarnya ada hal yang unik ya yang dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar. Yang mungkin ini satu-satunya di Indonesia, mungkin gitu ya, di Kabupaten Karanganyar. Penasaran saya, Bu. Jadi ketika di pemilu 2019 itu pelaksanaan pelantikan ya KPPS kelompok penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS. Nah itu biasanya didelegasikan ke PPS. Jadi dari KPU didelegasikan ke PPS untuk kemudian PPS melakukan pelantikan pengambilan sumpah janji
KPPS. Nah, tetapi ketika pelaksanaan pemilu 2019 kemarin, ini kita dijadikan satu. Wow. Ya, dilaksanakan di alun-alun, Di alun-alun Kabupaten Karanganyar gitu ya. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa kesiapan dari penyelenggara pemilu ya di Kabupaten Karanganyar maupun pemerintah daerah dalam support itu benar-benar sudah matang gitu ya. Nah, karena itu melibatkan Forkompimda gitu ya, melibatkan dinas instansi terkait, kemudian Bawaslu dengan jajarannya, KPU dengan jajarannya, termasuk KPPS. Padahal waktu itu tuh ada 3.149 TPS. Ya, jadi kalikan berapa itu? Ya, ketua KPPS saja yang dilantik ya. Jadi melibatkan 3.149. Dan itu ketua KPPS dari satu kabupaten ya, kan? satu kabupaten. Jadi kami melantik dijadikan satu ya. Betul. Dan itu luar biasa sekali ya, karena kita mempersiapkan 3.149 orang gitu ya untuk bisa hadir gitu di pusat kota Karanganyar itu kan ya luar biasa sih. Luar biasa ya. Yang menjadi ini ya ciri khas yang membedakan dari kabupaten-kabupaten lainnya ya, ini dijadikan satu semua gitu ya. Untungnya pada saat itu belum ini ya Bu, belum musim corona ya. Jadi tidak ada pelanggaran ya Bu. Takutnya kan wah ini banyak banget nih. Makanya disebutkan jadi sebelum corona ya itu terjadi gitu. Wow, keren banget ya. Jadi persiapannya matang sekali. Mungkin pada saat tahun itu sudah sangat baik diselenggarakannya untuk pelantikan. Dan saya percaya sih Bu, pastinya nanti Kabupaten Karanganyar juga akan siap dengan matang untuk Bawaslu-nya juga, KPU-nya juga, partisipannya juga, pastinya sama-sama itu tadi ya, bersinergi bersama supaya nantinya pemilu dan juga pilkada nanti bisa berjalan dengan baik. Begitu pastinya. Walaupun pasti ada pelanggaran sedikit, tapi setidaknya meminimalisir itu gitu ya. Tidak ini ya Bu, tidak mungkin tidak ada gitu, pasti ada. Ya diharapkan yang terbaik ya untuk Kabupaten Karanganyar. Kemudian ini Bu, akhir kata begitu. Mungkin ada pesan dan kesan untuk Kabupaten Karanganyar sendiri dalam hal ini adalah sosialisasi untuk pemilu dan juga pilkada di tahun 2024 mendatang. Saya mau mulai dari Ibu Trias dulu, monggo Bu dari KPU, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk mempersiapkan menuju hari H pemilu serentak 2024, ya kami berharap masyarakat Kabupaten Karanganyar bisa ikut berpartisipasi. Dengan cara apa? Ya, dengan cara hanya satu saja, masuk di daftar pemilih. Ya, masuk di daftar pemilih. Nah, bagaimana caranya masuk di daftar pemilih? Karena ada persyaratannya. Berusia 17 tahun ke atas itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Atau belum usia 17 tahun tetapi sudah menikah. Nah, itu juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Begitu ya. Nah, kemudian tidak hanya pemilih yang pasif saja, menunggu dari petugas pemutahiran data pemilih ya, tetapi jadilah pemilih yang partisipatif, yang aktif gitu ya, untuk mendaftarkan diri. Jadi cek NIK di aplikasi Lindungi Hakmu ya versi mobile. Nah, di situ nanti bisa kita tahu apakah kita sudah terdaftar di daftar pemilih atau belum. Nah, ketika belum, ya silahkan mendaftar di aplikasi tersebut. Jadi di aplikasi tersebut ada fitur untuk bisa mendaftarkan diri menjadi pemilih. Gitu ya. Itu sih sebenarnya. Itu ya dari Ibu Trias ya, dari KPU untuk para partisipan gitu, untuk para pemilih. Jadi jangan nunggu nanti didatengin petugas dulu gitu ya, manja begitu ya. Jangan ya, kita harus juga ini punya inisiatif begitu ya. Saya mau jadi pemilih untuk Indonesia yang lebih baik lagi pastinya, dan juga ini terkhususnya untuk Kabupaten Karanganyar yang semakin lebih baik lagi pastinya. Jadi ada inisiatif kita niat begitu ya Bu untuk milih. Jadi nggak cuma seperti yang Ibu Nuning bilang tadi, nggak cuma datang nyoblos kelar udah ya Bu, tapi benar-benar ada niat di Kabupaten Karanganyar sendiri semakin lebih baik begitu. Kemudian untuk Ibu Nuning,
kesan dan pesan mungkin yang mau disampaikan kepada Kabupaten Karanganyar, para masyarakat yang nanti mau memilih di Pilkada dan juga pemilu. Monggo Ibu dari Bawaslu. Terima kasih Mbak. Sama sih mungkin dengan dari Mbak Trias dari KPU untuk partisipasi masyarakat, tapi bukan hanya untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih, ngecek apakah masih terdaftar atau enggak, tapi kalau saya cenderung ya jangan hanya pasif, jadi aktifnya juga aktif untuk ngawasi. Kita kawal bersama proses demokrasi yang ada di Karanganyar juga, biar demokrasi kita lebih bermartabat gitu. Kemudian juga mungkin untuk saat ini karena Bawaslu sudah membuka layanan meja layanan untuk memantau pemilu. Jadi monggo dari teman-teman di Kabupaten Karanganyar yang memang mempunyai persyaratan bisa bergabung dengan Bawaslu, mendaftarkan diri ke Bawaslu untuk menjadi pemantau. Kalau memang ada warga yang ada masyarakat Karanganyar memang tidak tertarik menjadi penyelenggara, tapi bisa masih ikut berkontribusi untuk proses demokrasi yang lebih baik, mungkin bisa untuk mendaftar sebagai pemantau pemilu. Sebagai pemantau. Ya, kita buka di websitenya Bawaslu, atau mungkin bisa datang ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk ikut menjadi pemantau pemilu. Sebenarnya sudah cukup mudah ya, apalagi di era digitalisasi seperti ini. Jadi untuk para milenials mungkin yang mau jadi pemilih, seperti yang tadi Ibu Tria sampaikan, mungkin yang belum usia 17 tapi udah married nih, udah menikah, itu juga masuk syarat kok untuk memilih ya. Jadi it's okay, kalian juga berhak untuk memilih begitu. 3 kata deh Bu untuk pemilu dan juga pilkada di Kabupaten Karanganyar, monggo. Integritas 24 jam. Wow, integritas 24 jam. Itu untuk penyelenggara pemilu atau pemilihan. Desmin, itu bisa saya artikan jadi gini ya, untuk KPU dan Bawaslu sendiri itu rela berkorban untuk Kabupaten Karanganyar kan gitu penuh ya. sepenuh waktu. Sepenuh waktu Karena gitu kerja ya. sepenuh waktu, hari-hari kalender. Wow, keren banget. Ini patut diacungi jempol juga kinerjanya dari KPU dan juga Bawaslu ya. Integritas 24 jam. Oke, terima kasih Ibu Trias dari KPU. Kemudian Ibu Nuning sudah mempersiapkan Bu 3 kata untuk pemilu dan juga pilkada Kabupaten Karanganyar. Monggo Ibu. Awasi pemilu, demokrasi berkualitas. Wah, ini plus 1 ya Bu. Awasi pemilu, demokrasi berkualitas. Pastinya Bawaslu membawa kata mengawasi. Selalu. Selalu. Karena Bawaslu ya Bu harus mengawasi juga. Apa tadi Bu? Pengawasan partisipatif. Di masyarakat punya. Saya kalau katanya tadi awasi pemilu, demokrasi berkualitas. Jadi nggak cuma mengawasi biasa aja, tapi juga memiliki bobot di dalamnya, yaitu berkualitas. Wah, luar biasa. Kita mau beri aplaus gitu ya untuk KPU dan juga Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah bekerja sedemikian baik di tahap ini. Dan kami dari Tribun Jateng juga mengharapkan begitu ya Bu, untuk Kabupaten Karanganyar bisa masuk ke tahap selanjutnya dan prosesnya dari pra hingga pasca nantinya bisa baik dan berjalan sesuai yang diharapkan begitu Bu. Pastinya juga partisipannya juga mau begitu Bu bersinergi bareng-bareng di Kabupaten Karanganyar. Itu tadi Tribun Jateng hari ini, Tribun Forum. Terima kasih Tribuners sudah bersama kami menyaksikan Tribun Forum bersama dengan Bawaslu dan juga KPU Kabupaten Karanganyar Selasa 19 Juli 2022. Jumpa lagi di Tribun Forum selanjutnya. Saya Yunika Abela pamit undur diri. Selamat pagi.